Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Kalau badan kita pernah merasa lapar, maka kita akan pergi ke dapur mencari makanan. Kalau di dapur tidak ada makanan, kita akan mencari warung makan. Kalau tidak ada warung makan, kita akan mencari rumah makan. Sampai kita dapat makanan, dan kalau kita sudah makan, maka kita tidak merasa lapar. Tetapi bagaimanakah kalau jiwa dan roh kita lapar? Mau cari makanan kemanakah? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Elia yang hidup sekitar 800 tahun sebelum Kristus, letih dalam perjalanannya, dia jatuh putus asa. Karena dia tidak mendapatkan kekuatan berupa makanan. Ketika malaikat Tuhan menyentuhnya dan menyuruh dia untuk bangun dan makan, Elia menjadi kuat lagi. Ia meneruskan perjalanan ke gunung Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Tuhan berikan makanan yang Elia perlukan supaya tidak lapar, tetapi menjadi kuat dalam perjalanan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kalau jiwa dan rohani kita mengalami kelaparan dalam hidup sehari-hari? Maka jawabannya sederhana. Kita dalam minggu ini diundang sekali lagi oleh Tuhan untuk mendatangi Yesus, Sang Roti Hidup. Injil Matius bab 6 yang baru kita dengarkan berbicara tentang perbanyakan roti oleh Yesus. Dan juga dilukiskan bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus menyatakan di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu, Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan lapar lagi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berusaha untuk mencari alasan untuk melawan, untuk menyanggah apa yang Yesus katakan. Maka mereka mengatakan bahwa mereka mengenal orang tua Yesus, ayahnya Yosef, ibunya Maria. Karena itu mereka tidak mempercayai perkataan Yesus. Padahal pengetahuan mereka itu dangkal, terbatas dan sempit. Mereka memandang Yesus hanya sebagai anak Yosef dan Maria. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus masih punya Bapa surgawi. Dialah yang sebenarnya sebagai Bapa kekal adanya. Dan hanya dialah yang memungkinkan Yesus untuk menjadi roti hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Mungkin banyak dari antara kita masih ingat akan mukjizat yang terjadi di Lanciano, salah satu kota dekat Roma, Italia. Yang terjadi dalam tahun 800-an. Apa yang terjadi?
Pada waktu seorang imam Basilian sedang merayakan Ekaristi, dia diselimuti oleh keraguan-raguan. Tetapi pada waktu dia mengucapkan kata-kata konsekrasi, kata-kata yang datang dari lewat mulut imam dengan kuasa Roh Kudus, mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Pada waktu itulah dia sendiri melihat bagaimana hosti itu berubah menjadi daging. Dan anggur itu berubah menjadi 5 gumpal darah Kristus. Ini sudah membuktikan benar Yesus adalah roti hidup. Bukan hanya itu, saudara-saudari terkasih, seorang pertapa asal Swiss, Niklaus, dia menghabiskan waktu tuanya di dekat sungai Flue. Dan di situ dia bertapa. Selama 19 tahun tidak pernah makan yang lain kecuali tubuh dan darah Kristus pada waktu imam merayakan Ekaristi. Dan satu lagi tokoh yang tidak boleh kita lupa ialah Padre Pio. Dia tidak pernah melewatkan hari tanpa menerima tubuh dan darah Kristus. Dan dia bertahan dengan kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup dan pelayanan. Karena itu saudara-saudari terkasih, tak usah ragu, tak usah bimbang bahwa benar Yesus adalah roti hidup. Karena itu, marilah kita bersama-sama datang kepada Yesus sebagai sang roti hidup yang akan memberikan kita bekal kehidupan sebagai murid-muridnya. Dan kalau kita benar-benar makan tubuhnya dan minum darahnya, kita tidak pernah akan lapar lagi. Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Amin.